yaitu kanon yang kedua, yaitu kitab baru, pasal 3 ayat 23. Dikatakan bahwa orang-orang Teman itu adalah bahasa secara harfiah pedagang-pedagang pengetahuan. Berarti mereka memang menjadi jagonya daripada pengetahuan. Penulis daripada pengetahuan, penulis mitos-mitos yang ada di sana. Nasihat ini pun mengecewakan Ayub. Ayub bertentangan sama sekali. Saudara bisa lihat dalam pasal-pasal selanjutnya. Pemikiran Eliphaz itu ada pada pasal 4, pasal 5, pasal 15, dan pasal 22. Dan jawaban Ayub itu berpasang-pasangannya. Yang kedua, dia punya sahabat pemikir bernama Bildad, orang Su'ah. Bildad itu artinya cinta yang memabukkan. Jadi kalau dia sudah menunjukkan satu sikap sufi, sikap rohaninya yang tinggi sekali, sehingga cintanya kepada pengetahuan, kebijaksanaan, kepada ilahnya luar biasa. Sehingga dikatakan Su'ah itu. Dia adalah keturunan daripada Abraham dari istrinya Keturah. Saudara bisa baca itu dalam Kejadian 25 ayat 2. Tidak, kita bisa ingin mengurut itu semua. Sehingga bagaimana nasihatnya ada pada pasal 8, 18, dan 25. Ayub membela diri terhadap pendapat Su'ah. Yaitu pada pasal 9 dan pasal 10. Yang ketiga sahabatnya adalah pemikir Zobar. Zobar orang Naama. Zobar artinya melompat. Ya, melompat jauh, melompat tinggi. Meninggalkan yang lain, artinya pemikirannya maju sekali. Sebelum orang sampai pada pemikiran di sana, dikatakan di sini, ya Zobar Naama melampaui orang di zaman-zamannya. Berarti ahli-ahli pikir. Sehingga Zobar ini yang disebutkan juga dalam kitab Yosua pasal 15 ayat 41. Dia berasal dari gurun, disebut juga Laut Mati. Dari sampai zaman Yesus pun di situ terdapat suku-suku Esenik, ahli-ahli pikir yang luar biasa. Dan ketika Zobar menjelaskan semuanya itu pada pasal 11 dan pasal 20, dan Ayub pun memberikan pembelaan yang gigih sekali. Dia berbicara menurut pengetahuan. Jadi perdebatan, pemikiran manusia, persepsi manusia, pemahaman manusia, kebijaksanaan manusia tentang penderitaan. Tapi sekali lagi, semua pendapat manusia itu salah. Apa arti penderitaan? Saudara, penderitaan adalah bagian hidup daripada manusia. Dan tidak ada manusia manapun yang tidak mengalami penderitaan. Dan acap kali ketika penderitaan itu menimpa diri kita, kita tidak mengerti. Walaupun kita sering memberikan nasihat dengan orang yang sedang menderita, kalau orang menderita itu barangkali tidak sungkan dengan pendetanya, dia akan berkata begini, lu ngomong enak seperti itu karena lu nggak ngalamin. Coba lu ada di tempat gua, pasti kamu akan berbicara lain. Itu arti penderitaan. Karena penderitaan tidak bisa dibicarakan. Penderitaan tidak bisa dirumuskan. Penderitaan tidak bisa dinasehati. Sulit sekali. Dan ini penting sekali untuk menunjukkan di situ. Lalu ada di luar sahabatnya seorang pemikir yang misterius disebut Elihu orang Bus. Dia berbicara dari pasal 32 sampai pasal 37. Ya, Elihu ini mendapat gelar artinya Tuhan adalah dia. Ya, Rahel artinya Tuhan yang sangat memberkati dia. Kalau saya selidiki dalam kitab Kejadian, maka Bus adalah putra kedua dari Nahor, saudara Abraham. Kejadian pasal 22 ayat 20 dan 21. Di dalam Yeremia kota ini pun disebutkan, yaitu Yeremia 25 ayat 23. Dan luar biasa.
Secara misteri pun, orang yang sehebat apapun ahlinya, tidak dapat merumuskan apa itu penderitaan. Kecuali penderitaan itu hanya ada dua kata. Ditanggung dan dijalani. Sekali lagi, ditanggung dan dijalani. Ditanggung dan dijalani. Hanya itu penderitaan itu. Sehingga bagaimana manusia mencoba merumuskan penderitaan. Coba saudara rumuskan penderitaan yang pernah kita alami. Ingin jadi hamba Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar, dia tidak lebih daripada gurunya. Kalau gurunya itu, Yesus itu sendiri, masuk ke dalam penderitaan, menjalani penderitaan, menanggung penderitaan, via dolorosa, sampai Golgota. Itu bagian kita. Kita ingin berhasil, ingin sukses, ingin diberkati. Tidak salah. Tapi jangan lupa, ada harga yang harus dibayar. Kalau saudara tidak mau membayar penderitaan sebagai hamba Tuhan, tolong hari ini letakkan jabatan itu, serahkan kepada Sinode Betani. Selesai. Menderita perasaan, menderita segala sesuatu, menderita tekanan. Kadang-kadang sebagai hamba Tuhan kita merasa seorang diri. Belum lagi, harus terus terang. Melihat keberhasilan pelayanan orang lain, kita menjadi kecil. Seperti tidak berarti apa-apa. Dan kita punya mimpi, kapan seperti itu? Mungkin tekanan. Saya ingat tahun 80 saya diundang KKR di Medan. Hujan besar di lapangan Stadion Teladan. Saya bergumul berdoa dari siangnya. Khawatirnya luar biasa. Berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bayangkan dari jam 2 sampai jam 5 untuk persiapan. Hanya doa, tapi setiap kali selesai doa, lihat lagi ke matahari, lihat lagi ke udara. Masih mendung, hati saya khawatir, doa lagi. Tuhan bagaimana ini, Tuhan bagaimana ini, bagaimana sampai begini. Apakah pelayananku tidak diberkati? Sampai saat pergi ke gedung olahraga, ke stadion itu. Masih hujan. Di mobil saya berdoa terus. Pikir panitia ini pendeta paling rohani. Bukan, paling khawatir. Saudara. Bukan. Karena bagaimana ini? Dan sampai berkhotbah pun hanya reda sedikit. Tapi orang tidak bergerak. Tapi saya stres sekali. Tim saya pun saya marah. Jangan ketawa. Ini gawat. Ini penting. Sehingga orang pikir ini hebat sekali. Hanya untuk Tuhan. Bukan. Kekhawatiran dirinya terlalu besar. Akhirnya saya belajar. Dan murid-murid saya bertanya, apa rahasianya? Ketika KKR di Tondano baru-baru ini saya mendapat pertanyaan. Hujan besar, tapi waktu mau pergi ke sana, hujannya reda. Selesai khotbah, hujan lagi. Lalu dia tanya, bagaimana rahasianya sebagai murid ingin tanya? Saya bilang, saya sekarang sudah belajar dari pengalaman saya. Apa belajarnya? Tuhan, aku sudah kerjakan urusanku dan kerjakanlah sekarang urusanmu, selesai. Sejak itu saya tidak stres lagi. Pokoknya aku kerjakan semua tugas-tugas yang memang aku harus kerjakan. Urusan yang di luar kemampuan dan kekuatanku, silakan engkau kerjakan. Kita bagi-bagi kerja. Memang agak lancang doanya dengan Tuhan. Tapi itu nyaman bagi saya. Saudara, inilah perjalanan daripada sebuah kehidupan pelayanan kita. Akhirnya dari semua jawaban seluruh pasal itu, tibalah jawaban Tuhan mulai dari pasal 38.
Kalau saudara ingin mengungkapkan khotbah yang aman, lebih baik dari mulai pasal 38, 39, 40, 41. Sebab seluruh pasal yang lain, walaupun kata-katanya bagus semua, nanti kita kecele sendiri. Kenapa kecelenya, saudara? Karena kita baca pada pasal 42 ayat 6. Mari kita baca. Pasal 42 ayat 6. Oleh sebab itu, coba kita baca bersama apa? Aku mencabut perkataanku. Jadi, jangan salah kutip. Nanti apa yang kita kutip, itu yang semua dicabut oleh Ayub. Aku mencabut. Kata mencabut, dikatakan sini mencabut perkataanku. Emeas. Ya, weni hanti al-afar. Aku mencabut semua perkataan, pikiran, dugaan, pemahamanku. Karena mengatakan berarti seluruhnya. Yang tidak ditambahkan, aku mencabut semua mestinya. Semua perkataanku. Whoever. Artinya, aku menyesal. Aku lancang. Aku sudah menduga-duga. Aku sudah merumuskan sesuatu yang salah. Ketika kita menghadapi penderitaan, seringkali dugaan dan kesimpulan kita terhadap penderitaan itu semuanya keliru dan salah. Ada orang berpikir penderitaan itu karena dosa. Karena salah, karena ini, karena itu. Ada orang berpikir, kenapa orang yang benar itu tetap mengalami penderitaan. Kita berpikir hanya orang yang salah yang wajib menerima penderitaan. Orang benar tidak. Keliru semua. Kenapa penderitaan itu ada? Kenapa penderitaan itu menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Apapun profesinya, apapun kedudukannya, setinggi apapun pelayanannya, dia tetap diliputi oleh sebuah penderitaan. Saudara ingin punya mahkota? Lambaikan tangan yang ingin punya mahkota. Jangan lupa mahkota Yesus adalah mahkota duri. Di balik kemuliaan, kemegahan, kemewahan, ada penderitaan. Ada duri-duri. Duri dalam pelayanan hamba Tuhan. Duri dalam keluarganya. Duri dalam pelayanannya. Duri dalam sahabatnya. Duri dalam kerabatnya. Duri dalam timnya. Jangan dipecat kalau itu duri. Itu mahkota dari pelayanan kita. Amin, saudara. Iya. Seringkali kita pikir, aduh ini duri harus dicabut. Harus dibuang jauh-jauh. Tidak. Itu justru menunjukkan pelayanan kita. Memang kita hamba. Katakan apa? Hamba. Saudara mengerti hamba? Dulos. Kacung kampret. Dari situlah. Dia mencabut semua. Dia menyesal. Penyesalannya sungguh. Seperti orang yang duduk dalam debu dan abu. Abu artinya menunjukkan sebuah penderitaan. Dia menyesal. Dia mencabut semua. Salah aku tentang penderitaan ini. Karena sekali lagi saya ingin tegaskan. Apapun penderitaan yang ada pada kita. Jangan saudara pikir saudara dapat merumuskannya. Menyimpulkannya. Semua kesimpulan dan rumusan kita mengapa itu terjadi dalam hidup kita. Semuanya keliru dan salah. Karena itu dikatakan di sini. Setelah ayat yang ke-6 ini kita masuk pada ayat yang ketiga. Langsung pada ayat yang ketiga. Lembaga Alkitab menambahkan firman-Mu. Sebetulnya ini adalah hasil dialog. Dialog Ayub dengan Tuhan. Kemudian Ayub merumuskan apa pesan Tuhan itu. Jadi lembaga Alkitab menambahkan firman-Mu. Teks aslinya
Ya, tidak ada kata firman-Mu. Tapi untuk menunjukkan saja, baik itu teks yang ada dalam Targum, Septuaginta, maupun teks Masoret, Ibrani, nggak ada. Yang ada dimulai, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan. Firman ini sungguh-sungguh untuk menunjukkan siapakah dia. Siapa dia yang menyembunyikan nasihat tanpa pengetahuan. Kata Mize Malim Etsa Beli Ra'ab. Mize Malim Beli Ra'ab. Artinya ketika kita mengambil kesimpulan, keputusan, meskipun dengan pengetahuan kita, sehebat-hebat sahabat-sahabat daripada Ayub, dikatakan engkau tanpa pengetahuan. Karena pengetahuan manusia itu 3 batasannya. 1 pengetahuan, 2 pengalaman, 3 skill, kemampuan. Itu kan yang kita andalkan. Tapi hikmat, melampaui itu semua. Dan tidak terduga oleh kita. Hikmat itu. Hikmat tidak hanya bisa diandalkan karena pengetahuan kita. Karena pengetahuan kita ini terbatas. Dan tidak pernah habis-habisnya. Saya termasuk orang yang senang membaca. Buku apapun saya beli. Kalau tidak ada buku baru dalam 1 bulan, saya stres. Tapi tetap tidak tahu apa-apa. Rupanya manusia itu saya ingin tahu yang saya tidak tahu. Yang saya tidak tahu, saya ingin tahu. Saya ingin tahu yang saya tidak tahu. Yang saya tidak tahu, saya ingin tahu. Coba teruskan. Tidak pernah habis ya. Pasti saudara lama-lama ke sana. Ya. Rumah sakit porong menunggunya. Itu. Orang kalau terlalu pintar disebut gila. Orang kalau terlalu tidak tahu apa-apa disebut bodoh. Kan itu saudara. Jadi manusia itu tarik-menarik antara bodoh dengan gila. Jadi tidak ada pilihan. Bodoh atau gila. Hikmat itu. Nah, hikmat ini luar biasa. Salah satu yang saya senang bersahabat dengan hamba Tuhan Pak Alex. Karunia pewahyuannya. Perkataannya sederhana, pikirannya sederhana. Kadang-kadang dia tidak sadar dengan apa yang dia katakan. Tapi itu kekuatannya. Dan kekuatannya itu bahasanya tidak tinggi. Tapi hikmatnya luar biasa. Yang kita bisa rasakan. Dari tadi malam dia sendiri yang memulai. Saya salah, saya mohon maaf, saya salah, saya mohon maaf. Saya tunggu yang lain mengaku sama seperti itu. Lo ini, kalau mau bersatu jangan munafik. Jujur semua di hadapan Tuhan. Saya bicara ini nothing tulus. Saya tidak punya kepentingan di Betani. Anggota bukan, segala bukan. Kalau Pak Alex tidak suka, risikonya saya sudah tahu. Paling tinggi saya tidak diundang. Tapi masih banyak yang lain mengundang. Ya, tidak soal. Jadi saya timbang-timbang risiko itu sudah ada. Saudara. Tapi itu. Kerendahan hatinya. Hikmat yang luar biasa. Kepolosan dia. Luar biasa. Urusan orang lain memanipulasi ketulusannya.
Kepolosannya itu bukan urusan dia. Urusan Tuhan, saudara ya. Kebaikan kita dimanipulasi oleh orang lain. Kebaikan kita tidak pernah berkurang. Itu namanya hikmat. Hokmah itu. Luar biasa. Manusia ingin menerjemahkan hokmah itu macam-macam. Otak kiri, otak kanan, sekarang tambah otak tengah. Macam-macam. Manusia coba merumuskan. Tidak bisa. Kita punya channel. Kita punya saluran. Kita punya kekuatan. Pengalaman pelayanan kita akan melahirkan hikmat dalam hidup kita. Sekali lagi. Pelayanan pengalaman kita. Justru hikmat itu datang lewat jalan-jalan Via Dolorosa. Artinya apa? Penderitaan. Saudara menderita dalam pelayanan. Makin banyak menderita, makin berhikmat Anda, saudara. Iya. Jangan saudara pikir, oh pelayananku ingin mulus semua. Itu sangat berbahaya sekali. Inilah letaknya. Sehingga dikatakan di situ Ayub mengakui sekali. Siapakah dia yang menyelubungi kesimpulannya, keputusannya tanpa pengetahuan. Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita. Aku telah bertutur. Aku telah mengambil sebuah kesimpulan tentang hal-hal yang sangat ajaib. Sekali lagi, dalam penderitaan ada keajaiban yang luar biasa. Yang sangat tidak bisa dimengerti oleh pikiran kita. Oleh pengetahuan kita. Oleh pemahaman kita. Oleh pengalaman kita. Tidak bisa dimengerti. Saudara ingin keajaiban? Jangan lupa ayat ini berkata. Ada dalam penderitaan. Penderitaan itu ajaib. Aku tidak mengerti mengapa ini menimpa aku. Mengapa ini terjadi. Mengapa seperti ini. Mengapa. Kita hanya bisa mengapa. Mencoba mencari jawaban mengapa. Lucu. Manusia mencoba mencari jawaban mengapa. Paling apa. Atau apa-apa. Atau di apa-apa. Hanya itu yang terjadi. Tanpa pengertian aku bercerita. Dikatakan, Igati welo afin nikla ot. Ya, sangat ajaib. Luar biasa. Kata ot itu luar biasa. Nikla ot. Ada sesuatu yang luar biasa bakal terjadi. Justru jalan-jalannya adalah penderitaan. Kalau Yesus tidak masuk dalam penderitaan, tidak ada keajaiban penebusan, pengampunan, anugerah, rahmat yang luar biasa terjadi di tengah-tengah kita ini. Tidak ada. Itu rahasianya. Jadi, jangan takut dengan apa? Penderitaan. Saudara siap menderita? Tolong angkat tangannya. Ragu-ragu ya. Tapi kalau saudara tanya siap diberkati, barangkali maju ke depannya double saudara. Siap tidak siap, penderitaan tetap menjadi bagian pelayananmu. Tetap menjadi bagian hidup kita. Tapi lebih baik kita tahu bahwa di balik penderitaan ada perkara-perkara yang ajaib. Nifla. Ayat yang keempat. Dengarlah semana. Kata sema dengar. Tapi kalau ditambah kata na, dengarkan sungguh-sungguh. Dengarkan dan perhatikan. Simak dengan baik. We'anohi at-tabir. Aku yang berfirman. Aku yang memutuskan.
Aku yang harus memberi kesimpulan. Jangan menyimpulkan dulu penderitaanmu itu karena apa sebabnya, bagaimana, kenapa. Bukan, jangan. Dikatakan anohi. Ya, jelas sekali menunjukkan kata anohi, dabar. Aku yang berfirman, aku yang memutuskan, aku yang tahu. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Apa yang kita khawatirkan ini yang kita tidak tahu loh. Alma mater saya, Biola University di Los Angeles. Sekolah teologi yang cukup lama, ratusan tahun. Mempunyai bidang keahlian 2. Perjanjian lama. Ya, dan yang kedua adalah pastoral. Karena psikologinya kuatnya luar biasa. Dalam laporannya kira-kira 6 bulan yang lalu, majalah ini melaporkan hasil menyelidiki apa yang dikhawatirkan oleh manusia. Ternyata menurut penyelidikan, penelitian, survei yang cukup lama, apa yang dikhawatirkan manusia itu 40% yang pasti tidak akan terjadi. Jadi sekali, saya ajak kita hitung-hitungan ya. Pagi ini masih cerdas. Karena orang Indonesia ini kurang mikir angka. Makanya uang 10.000 warna merah bakal diganti warna biru. Karena takut ketukar dengan yang 100.000 sama-sama merah. Karena orang Indonesia hanya hafal warna, bukan angka. Dolar Amerika dari $1 sampai 100 warnanya sama, tidak pernah ketukar tuh saudara. Ya, karena orang lihat angka, bukan lihat warna. Tapi kalau kita selalu lihat warna, itu karena malas berpikir. Ya. Nah sekarang ini saya ngajak berpikir. Menurut penyelidikan, apa yang kita khawatirkan itu 40% pasti tidak terjadi. 40%. Dan apa yang dikhawatirkan itu 30% itu akibat masa lalu. Trauma, peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman masa lalu. Jadi saudara khawatir apa yang dihadapin sekarang ini. Jadi yang dikhawatirkan itu 40% pasti tidak terjadi, tambah 30% akibat masa lalu. Berapa jumlahnya? 70. 12% akibat terlalu fokus dengan pendapat orang lain. Karena orang lain membagikan pengalamannya, pernah ditipu, pernah ini. Saudara ketika menghadapi itu, saudara jadi khawatir. 12%. Berapa jumlahnya? 82%. 10% yang saudara khawatirkan itu akibat tubuhmu kurang sehat. Kurang tidur, ada sedikit, kurang nyaman, kurang istirahat. Sehingga dada berdebar-debar. Jadi selalu khawatir. Jumlahnya berapa? 92%. Fakta sebenarnya yang engkau khawatirkan itu hanya 8%. 92% kita buang energi sia-sia. Jadi kalau itu tidak dijadikan sia-sia, saya percaya kita pasti sanggup menyelesaikan apa yang kita khawatirkan itu. Hanya 8%. Jadi tidak perlu khawatir. Itu bagus sekali. Dikatakan di sini masih pada ayat yang keempat. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu kepada aku. Bagus sekali ayat ini. Es al-ha we hobi eni. Coba ajarin aku. Apa arti penderitaan? Kata Tuhan. Tuhan lebih tahu mengapa penderitaan itu diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Dia lebih tahu. Tidak usah mengajari Tuhan, memberitahu Tuhan apa-apa penderitaan kita. Doa kita curhat selama-lamanya. Tuhan tidak perlu diajari seperti itu. Akhirnya pada ayat yang kelima, Ayub
Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Lesema ozen sematiha. Dari pendapat orang, dari kata orang, dari pengalaman orang, dari pemikiran dan pemahaman orang. Jadi jangan sampai penderitaan orang lain itu kita jadikan apa yang kita alami itu sama dengan pengalaman orang lain. Semuanya punya porsi sendiri-sendiri karena Tuhan punya sesuatu rencana yang luar biasa. Ada satu pemikiran begini. Kalau saudara pergi ke Galilea, dalam perjalanan Galilea, saudara pernah melihat bekas reruntuhan bait suci yang dibangun oleh tentara Roma? Di halamannya itu, sekitar sebelah sananya rumah Petrus, sebuah gereja Katolik yang dibangun. Dan sebelah sini adalah reruntuhan bait suci yang dibangun oleh Roma. Di sekitar halaman itu saudara bisa lihat penggilingan-penggilingan buah zaitun. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Itu di Bukit Mujizat 6.000 orang itu. Saudara lihat itu yang besar, ada yang kecil dan sebagainya. Dan kenapa bermacam-macam penggilingan ini? Karena makin besar batunya, makin kecil batunya, itu nilai zaitun yang digiling itu punya nilai. Kalau batunya kecil, zaitun itu menghasilkan minyak, nilai minyaknya hanya minyak sayur. Tapi kalau batunya sedang, minyaknya itu bisa dijadikan semacam lotion untuk memperindah kulit. Jadi lebih tingkat sedikit. Kalau batunya lebih besar lagi, dia bisa menjadi minyak wangi atau perfume. Dan itu nilainya. Jadi makin besar batunya, makin nilai minyaknya luar biasa. Nah, kalau saudara ingin penderitaan kecil-kecil saja, paling tinggi minyak sayur. Dan minyak yang paling tinggi adalah minyak yang dijadikan pelita di bait suci. Itu batunya luar biasa besarnya. Dari situ saya percaya kita ingin melayani pekerjaan Tuhan, ingin melayani rumah Tuhan, amin. Ya. Kita ingin menjadi pelita di rumah Tuhan yang senantiasa menyala, menerangi. Amin. Nah, tolong jangan takut dengan batu yang besar, beban yang berat, penderitaan yang datang kepada kita. Kenapa? Karena dikatakan sekarang aku mengalami sendiri. Aku tahu arti penderitaan. Aku tidak sanggup mengerti mengapa ini terjadi. Tapi yang jelas, Ayub berkata, mari kita baca ayat yang kedua. Mari kita baca. Ayat yang kedua. Kita lihat Ayub berkata di sini. Dia menyaksikan luar biasa ayat yang kedua. Kita lihat langsung ayat yang kedua. Aku tahu bahwa, tolong sabun, kau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tolong keras-keras. Dan, amin saudara. Semua penderitaan tidak akan menggagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Tidak akan gagal. Dunia berpikir kalau ada penderitaan, habislah engkau. Tapi Tuhan berkata, tidak. Sehebat apapun penderitaan yang dialami oleh Ayub, tidak akan menghabisi akan Ayub. Itu luar biasa. Mari kita pulang dari SPGI ini, pegang ayat ini. Jika kita menghadapi tantangan, hambatan, rintangan, penderitaan di dalam pelayanan kita, saudara sambut itu dengan senyum. Amin, saudara. Ya, itu penting sekali. Kalau ada duri-duri, dan biasanya duri tidak jauh-jauh dari orang dekat,
paling dekat, dari keluarga, dari teman dekat, dari teman sekerja. Seringkali kenapa mereka menjadi duri ya? Kita pikir kalau durinya jauh bisa dihindari. Tapi ini durinya terlalu dekat, seolah-olah tidak bisa dihindari. Tapi percayalah, mahkota duri. Meskipun duri, mahkota. Meskipun mahkota, duri, saudara. Ya. Ya. Penderitaannya itulah. Luar biasa. Amin. Oh iya. Gereja Tuhan ada yang bernama Betani. Ada berapa banyak yang bernama Betani? Kalau angkat tangannya. Tuh. Gereja Tuhan yang Betani ini. Jemaat Tuhan yang Betani, tolong. Ini Betani. Puji Tuhan. Itu gara-gara Pak Alek dipecat. Ada organisasi Betani. Coba kalau tidak ada pemecatan, tetap saja dibawa ketek orang. Iya. Jadi kalau lihat sekarang kayaknya aku dulu tidak tahu ya. Sekarang aku lihat mata sendiri. Ternyata rencana Tuhan tidak pernah gagal. Meskipun saudara letih lesu, tapi saya percaya menara itu tidak pernah gagal. Meskipun jalannya berliku-liku, meskipun masih banyak penderitaan yang harus dialami, tapi saya mengimani dia tidak pernah gagal. Tolong jangan makin disingkirin, makin jauh gitu ya. Itu supaya semua tetap ingat begitu saudara ya. Saya khawatir nanti bulan depan di sana lagi ya. Oh iya. Karena kita pikir sesuatu yang tidak mungkin. Kalau semua yang kita kerjakan mungkin, Tuhan tidak perlu turut campur tangan. Tapi dia mau turut campur tangan karena banyak yang tidak mungkin. Amin. Sekali lagi. Mari kita kembali lagi kepada ayat yang kedua. Kita imani. Kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama ayat 2 ini. Supaya kita tahu. Ya data kihol Tuhal. Engkau sanggup. Welo yibatser. Mimiha mezima. Bahwa rencanamu tidak pernah gagal. Jadi rencana Tuhan tidak pernah. Kita baca ayat yang kedua bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan sekali lagi, tidak ada rencanamu yang gagal. Katakan lagi. Semua impian, semua rencana Anda dalam pelayanan tidak akan gagal. Amen. Mari kita berdoa. Tema tahun ini adalah Chasing God's Passion. Ya, chasing God's presence. Mengejar hadirat Tuhan. Kami mengejar hadirat Tuhan. Kami mengejar terus selama 1 tahun penuh mengejar hadirat Tuhan.